Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yupianti, NIM 2021202093. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang bagi hasil dan riba. Pengertian bagi hasil dalam Islam. Bagi hasil merupakan mekanisme pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan bersamaan antara dua pihak atau lebih, berdasarkan proporsi atau presentasi yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks perbankan syariah, bagi hasil diterapkan melalui skema kontrak seperti muharabah dan musyarakah. Pengertian bunga bank dalam Islam dikenal dalam riba, yang berarti pengambilan tambahan atas pokok utang. Riba diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam transaksi keuangan, riba terjadi ketika satu pihak meminjamkan uang kepada pihak lain dan mengambil tambahan atas pokok pinjaman sebagai imbalan waktu. Hal ini dianggap merugikan salah satu pihak, terutama jika pinjaman tidak dapat dilunasi tepat waktu dan bunga bank terus bertambah. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Akmal, NIM saya 212021207. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang biasa dipakai dalam bagi hasil perbankan syariah. Yang pertama ada al-musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih termasuk bank atau lembaga keuangan lainnya bersama nasabah dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk suatu perusahaan, syirkah al-inan, sebagai badan hukum legal entity. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi atau voting right. Berikutnya ada al-mudarabah. Pengertian al-mudarabah yaitu trust financing atau trust investment. Jadi mudarabah adalah berasal dari kata darab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, syaibul ma'al, menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya, pengelola keuntungan usaha secara al-mudharabah, dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Berikutnya ada jenis-jenis dari al-mudharabah. Yang pertama ada al-mudharabah mutalaqah. Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah al-mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara syahibul mal dan mudharabib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, ataupun daerah bisnis. Berikutnya ada mudharabah muqayyadah atau disebut juga istilah restricted mudharabah atau specific mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutalaqah. Si mudharabah dibatasi dengan batasan jenis usaha ataupun tempat usaha. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sutriani dengan NIM 21202113. Di sini saya akan memaparkan mengenai dasar hukum bagi hasil dan bunga bank menurut Islam. Dalam Islam, bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah diperbolehkan dan didukung karena sesuai dengan prinsip dan keadilan, keseimbangan dalam berbagai risiko dan keuntungan.
Dasar hukum bagi hasil ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis, antara lain Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, bunga bank dianggap sebagai riba dan diharamkan karena dianggap tidak adil dan merugikan satu pihak. Contoh ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar hukum pengharaman riba antara lain Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Pujianto dengan NIM 2120210075. Di sini saya dari kelompok 1 yang melanjutkan materi bagian C, yaitu perbedaan sistem bagi hasil dan bunga bank. Ya, baiklah, sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing ketika pemilik modal atau surplus spending unity bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi atau dizalimi. Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyawarah atau mudharabah dengan berbagai prestasinya. Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, fiat money, commodity money, fractional reserve system dalam perbankan, dan pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko. Akibatnya uang untuk investasi yang seharusnya tersalur ke sektor real untuk tujuan produktif sebagai bagian besar lari ke sektor real. Penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Nilai tambah akan menimbulkan inflasi, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat. Baiklah, itu saja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Jovita Austrinia dengan NIM 212022-110. Baik, sebelumnya di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 1 yang akan menyampaikan dan menjelaskan secara terperinci beberapa perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil menurut Abdul Hadi yang di dalam bukunya diterbitkan pada tahun 2018 dan diuraikan pada halaman 55. Baik, berikut ada 6 poin penting perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Pada poin pertama yaitu pada bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Sedangkan pada bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Pada poin kedua, bagi bunga itu besarnya persentasi didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Pada poin ketiga, bunga dapat mengambang atau variabel dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga, patokan atau kondisi ekonomi. Sedangkan pada bagi hasil, rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku kecuali dirubah atas kesepakatan bersama. Pada poin keempat, pada bunga itu pembayaran bunganya tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi. Sedangkan pada bagi hasil, itu bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama. Pada poin kelima, itu pada bagian bunganya, jumlah pembayaran bunga tidak dapat meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda. Sedangkan pada bagi hasil, jumlah peningkatan laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. Pada poin keenam, itu di bagian bunganya terdapat eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama. Sedangkan pada bagi hasil, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Baik, itu saja 6 poin penting perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil menurut Abdul Hadi. Berikut ini ada struktur gambar implikasi bagi hasil pada perekonomian menurut Sakti yang diterbitkan pada tahun 2007. Di sini tertera adanya sistem riba yang ditunjukkan ke penciptaan dan konsentrasi, lalu menyusutkan sektor real,
ke inflasi dan menghambat laju ekonomi. Dan ada juga investasi bagi hasil yang ditujukan ke distribusi dan kekayaan lalu menumbuhkan sektor real ke produktivitas dan kesempatan, dan yang terakhir akan mendorong laju ekonomi. Sementara itu, dengan sistem zakat, sistem bagi hasil, dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam dan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor real untuk tujuan sepenuhnya yang produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor real dengan meningkatkan produktivitas dan kesempatan pekerja dan berusaha pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.